Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Tas Channel. Apa kabar para sobat peternak yang ada di rumah? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan sukses selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mesin tas Ra-Ayun kapasitas 500 butir. Yang mana pada mesin tas ini mempunyai fitur yang full otomatis dengan berbagai macam modul dan peralatan yang tertanam di dalamnya. Di antaranya adalah mesin pemanas, mesin pembuat kelembapan, mesin pembalik telur, dan juga kipas ventilasi udara. Yang kesemuanya fitur tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya yang dikontrol oleh satu peralatan yang ada pada mesin tetas full otomatis ini. Dan juga pada video kali ini kami juga akan menjelaskan cara penggunaan serta fitur yang akan kami jelaskan secara mendetail pada mesin tetas Ra-Ayun ini. Tapi sebelum kita lanjut pada video kita kali ini, silakan subscribe channel ini agar kami bersemangat lagi untuk membuat konten, dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta share pada video kali ini jika bermanfaat. Dan langsung saja kita bahas video kita kali ini. Sobat Inkubator, mesin tetas berkualitas. Di saat populasi peternakan unggas kita sudah mulai banyak, apakah itu ayam, bebek, angsa, entok, atau yang lainnya, yang diperkirakan ada indukan kira-kira 50-an ekor yang mulai aktif bertelur, maka untuk mesin tetas yang digunakan kapasitas 100 atau 200 tidaklah cukup. Di sini kami menawarkan pada Anda mesin tetas kapasitas 500, yang mana pada proses pembalikan telurnya menggunakan sistem Ra-Ayun yang mempunyai kapasitas 432 di bagian Ra-Ayun atau rak setternya, dan 150-an butir di bagian rak hatcher atau rak penetasan. Pada mesin tetas ini bagian luarnya terlihat sangat glossy sekali, dan di bagian depannya terdiri dari kaca akrilik yang sangat lebar sehingga kita bisa melihat seluruh bagian pada mesin penetas telur ini, yang nantinya akan memudahkan kita dalam pengontrolan telur yang ada di dalam mesin tetas. Sekarang kita mulai membedah satu persatu bagian pada mesin tetas ini. Yang pertama adalah kontrol atau pengatur semua aktivitas atau pengaturan pada mesin tetas. Pada video kali ini kita menggunakan mesin SM18 yang cara settingnya dan penggunaannya sudah kami buatkan pada video kami sebelumnya. Dan juga ada lagi video tentang SM18 ini, yaitu tentang cara pemasangan serta jalur-jalur pada rangkaian mesin tetas ini, yang juga sudah kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Dan apabila Anda ingin melihatnya bisa dilihat di daftar video channel ini. Sekarang kita bisa amati di panel di pojok kiri bawah, yaitu lampu untuk peneropong telur. Lampu ini bisa dinyalakan dengan tombol yang ada di sampingnya, yang kegunaannya untuk mengetahui perkembangan embrio dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa tahu mana telur yang bisa ditetaskan pada proses penetasan dan telur yang harus disingkirkan. Kemudian kita beralih pada tombol yang ada di bagian kanan bawah. Pada tombol ini adalah untuk mengatur fungsi pencahayaan di dalam mesin penetas telur, yang sangat dibutuhkan untuk pengontrolan kondisi telur di dalam mesin penetas, utamanya pada posisi malam hari atau di dalam ruangan. Kemudian kita beralih pada panel bagian atas. Di sini terdapat beberapa lampu yang berwarna-warni yang fungsinya bermacam-macam dan bisa sangat jelas terlihat pada malam hari. Pada lampu yang
paling kiri yang berwarna merah adalah menunjukkan ketika mesin pemanas yang pada mesin netas ini bekerja untuk menaikkan suhu sesuai yang kita harapkan. Kemudian kita beralih ke lampu yang berwarna kuning. Pada lampu ini menunjukkan bahwa ketika dinamo penggerak mesin pembalik telur ini bekerja, apakah itu bergerak ke arah kiri maupun ke arah kanan, yang waktunya bisa kita tentukan serta kita bisa mengerti berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses satu kali pembalikan telur. Sedangkan untuk lampu yang berwarna hijau ini akan menyala ketika mesin pembuat kelembapan mulai aktif dan berfungsi untuk menambah kelembapan pada inkubator sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin penetas telur. Selanjutnya kita beralih ke lampu yang berwarna kuning yang ada di sebelah kanan. Apabila menyala adalah menunjukkan apabila mesin exhaust fan atau kipas ventilasi sedang bekerja. Kemudian kita beralih ke tombol yang ada di bagian bawah, yang ada di tengah-tengah, yang berfungsi untuk mengaktifkan mesin SM18 ini. Adapun mesin SM18 ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas utama yang ada pada mesin tetas. Di dalam mesin ini terdapat beberapa tombol dan berbagai macam pengaturan yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam jenis mesin yang ada pada mesin tetas ini. Di antaranya adalah mesin pemanas, mesin pembuat kelembapan, mesin pembalik telur, dan juga kipas ventilasi udara atau exhaust fan. Adapun fungsi pada mesin tas yang pertama yang dikendalikan oleh mesin SM18 ini adalah mesin pemanas. Dalam mesin pemanas ini terdiri dari dua jenis mesin pemanas, yaitu heater 1 atau pemanas 1 dan juga heater 2 atau pemanas 2. Yang mana pada heater 1 kami menggunakan elemen dan juga pada heater 2 kami menggunakan lampu pijar 100 watt yang berjumlah 2 biji. Adapun panas yang berada pada ruangan ini nantinya disalurkan oleh 10 kipas angin yang mengalirkan panas tersebut ke dalam ruangan penetas telur. Di mana pada ruang penetas telur tersebut kami taruh sensor suhu agar apabila panas sudah mencukupi maka akan otomatis menghentikan fungsi pemanas ini dan secara otomatis akan aktif apabila suhu dirasa kurang pada proses penetasan telur. Setelah kita selesai mengulas tentang mesin pemanas pada mesin tas ini, kita beralih ke mesin pembuat kelembapan. Pada mesin ini akan bekerja secara otomatis apabila kelembapan di dalam mesin tas dirasa kurang, sehingga akan otomatis mengeluarkan uap air agar mencukupi kelembapan yang dibutuhkan pada sistem penetasan telur. Adapun sistem kerja pada mesin kelembapan ini adalah dengan mengaktifkan mesin mist maker yang dicelupkan di dalam air agar menghasilkan kabut. Yang kabut tersebut disalurkan melalui selang dan pipa ke dalam mesin penetas telur sehingga mencukupi kelembapan yang dibutuhkan pada proses penetasan telur. Untuk mesin pembuat kelembapan ini hanya membutuhkan daya 24 volt yang kelistrikannya dikontrol mesin SM18 melalui sensor yang ada di dalam mesin penetas telur ini. Jadi sensor ini akan membaca kelembapan yang ada di dalam ruangan mesin penetas telur. Apabila kelembapannya dirasa kurang, maka akan secara otomatis sensor ini akan mengirim sinyal ke mesin SM18 ini untuk mengaktifkan mesin pembuat kelembapan agar mesin penetas telur stabil kelembapannya, dan juga apabila kelembapannya dirasa terlalu berlebih maka sensor ini akan mengirim sinyal ke mesin SM18 untuk mematikan mesin pembuat kelembapan. Adapun untuk mesin pembuat kelembapan saya taruh di luar agar apabila airnya habis mudah untuk pengisiannya. Mungkin buat Anda sekalian hal ini kurang praktis, maka kami siap melayani sesuai permintaan. Apabila diperlukan akan kita taruh di dalam mesin penetas telur. Setelah kita selesai mengulas tentang mesin pembuat kelembapan pada mesin tetas ini, maka kita beralih ke bagian mesin pembalik telur, yang mana pada bagian ini kita bisa melihat secara langsung
hasil dari proses penetasan telur. Dan sebelum kita membahas tentang mesin yang menggerakkan rak ayun ini, saya akan menjelaskan secara mendetail tentang ruangan utama pada mesin netas ini, yang mana di sini terdiri dari rak ayun dan juga rak hatcher atau rak penetasan yang berada di bawahnya. Pada rak ayun yang ada pada mesin netas ini bisa juga disebut dengan rak setter, yang mana pada rak ayun ini pada tiap tingkatnya bisa diisi 108 telur, sehingga pada mesin netas ini yang mempunyai 4 tingkat rak ayun bisa diisi dengan kapasitas 432 butir telur pada bagian rak ayunnya saja. Rak ayun ini terbuat dari material logam aluminium agar mudah untuk dibersihkan, dan tiap raknya terdiri dari material plastik yang tiap cetakan atau tiap kotaknya berisi 36 butir telur, yang pada tiap kotak atau tray telur tersebut mudah untuk dilepas dan juga dipasang pada rak ayun ini, yang bertujuan untuk mempermudah proses pembersihan dan juga pengontrolan pada rak ayun. Adapun tujuan untuk pembersihan pada rak ayun ini adalah untuk membersihkan atau menghilangkan bakteri yang menempel pada bagian rak ayun ini, sehingga bakteri itu akan bersih secara tuntas dan tidak mengganggu atau menyerang embrio yang ada pada telur yang berada pada mesin netas ini. Setelah selesai dibersihkan dan diperiksa tray telurnya, maka kita bisa mengembalikan tray tersebut ke tempat semula agar mesin tetas rak ayun ini siap untuk digunakan. Sebagai tambahan pada mesin tetas rak ayun ini, yaitu ada bagian hatcher, yang mana pada bagian ini bisa menampung 150-an butir telur tetas. Pada bagian hatcher ini adalah tempat untuk telur yang menjelang menetas, jadi tidak membutuhkan mesin untuk pembalikan telur. Akan tetapi pada bagian ini membutuhkan suhu dan kelembapan yang sama dengan bagian setter tadi. Jadi pada rak hatcher ini ditempatkan di ruangan sama dengan rak setter. Di sini kita menempatkannya di bagian bawah sendiri. Pada bagian hatcher ini juga kami buat agar mudah untuk dibongkar pasang, supaya kita mudah untuk melakukan pembersihannya. Setelah kami menerangkan secara mendetail pada rak ayun ini, maka sekarang kita beralih pada penjelasan tentang mesin yang menggerakkan rak ayun ini. Pada mesin tetas rak ayun ini digerakkan oleh dinamo KTYZ yang menggunakan rantai sebagai perantara penggeraknya. Di sini juga kami menggunakan rangkaian tambahan yang berupa limit switch yang berfungsi untuk memutus arus listrik apabila kemiringan rak ayun tersebut mencapai 45 derajat, sehingga dinamo nantinya tidak kebablasan dalam menggerakkan raknya. Hal ini bertujuan supaya telur tidak jatuh dari rak ayun tersebut. Untuk pergerakan dinamonya bisa ke arah kiri maupun ke arah kanan, yang waktu pergerakannya kita sesuaikan dengan berapa detik waktu yang kita butuhkan untuk menggerakkan rak ayun ini dari posisi miring ke kanan sampai posisi miring ke kiri, dan juga sebaliknya. Sedangkan untuk jeda waktu yang diperlukan untuk merubah posisi kemiringan tersebut bisa kita atur tiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Adapun tujuan untuk memiringkan tersebut adalah membalik posisi telur sehingga embrio atau kuning telur tetap berada di tengah dan tidak di pinggir, sehingga tidak merusak embrio yang mengakibatkan gagal menetas. Setelah kita membahas secara tuntas tentang mesin pembalik telur yang diatur oleh mesin SM18 ini, sekarang kita beralih ke pengaturan kipas ventilasi udara. Sebenarnya pada mesin tetas rak ayun ini sudah kami sertakan lubang untuk ventilasi udara
yang bisa kita atur secara manual agar sirkulasi udara bisa berjalan lancar. Akan tetapi pada mesin SM18 ini mempunyai fitur untuk mengatur sirkulasi udara. Maka pada video kali ini kami sertakan juga untuk fitur pengaturan udara melalui mesin SM18. Untuk pengaturan ventilasi udara yakni ada dua jenis. Yang pertama adalah exhaust fan atau ventilasi udara dengan cara mengeluarkan udara dari dalam mesin tetas agar suhu yang ada di dalam mesin tetas tetap stabil dan tidak terlalu panas apabila mesin tetas mempunyai suhu yang berlebih. Dan yang kedua adalah kipas ventilasi yang bekerja untuk menyedot udara dari luar yang mengandung oksigen agar proses penetasan bisa berjalan lebih lancar lagi. Untuk pengaturan kipas ventilasi ini, kita bisa mengaturnya berapa lama waktu kipas ventilasi ini bekerja dan juga jeda waktu yang dibutuhkan setiap kali kipas ventilasi itu menyala. Dan pada pengaturan yang kedua adalah untuk menghidupkan kipas ventilasi ini adalah kita bisa mengatur pada patokan suhu tertentu agar kipas ventilasi ini menyala ketika suhu terlalu tinggi sehingga kipas ventilasi ini bisa segera menetralkan suhu yang ada di dalam mesin penetas telur. Setelah kita secara tuntas membahas tentang pengaturan kipas ventilasi udara, maka selesai sudah pengaturan yang ada pada mesin tetas ini yang dikontrol oleh mesin SM18 ini yang meliputi fitur diantaranya adalah mesin pemanas, mesin pembuat kelembapan, mesin pembalik telur, dan juga kipas ventilasi udara yang cara pengaturannya sudah kami tampilkan pada video kami sebelumnya yang linknya ada di pojok kanan atas. Selanjutnya kita beralih pada bagian pojok kiri atas di mana di situ terdapat ruangan khusus untuk penyambungan seluruh komponen pada mesin tetas ini. Di sini terdapat jalur dan kabel yang menyambungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, yang apabila ada suatu trouble terhadap mesin tetas ini bisa dibuka dengan mudah dengan menggunakan obeng saja. Untuk cara perbaikan dan mengetahui jalur kabel pada mesin tetas ini sudah kami buatkan tutorialnya pada video sebelumnya yang linknya ada di pojok kanan atas. Dan setelah selesai perbaikan atau mengetahui jalur pada kabel yang ada pada mesin tas ini, kita dengan mudah bisa mengobeng kembali tutup yang ada pada mesin tas ini. Selanjutnya dan yang terakhir adalah mungkin Anda ragu apabila berada di luar pulau dari kami ketika mau memesan mesin tas ini, dikarenakan mungkin terbuat dari bahan yang mudah pecah atau hal yang lain. Perlu diketahui bahwa mesin tas dari kami terbuat dari bahan yang berkualitas, yang tidak gampang rusak di tengah perjalanan. Untuk lapisan luarnya kami lapisi dengan HPL yang tebal dan juga ada bagian depan adalah kaca akrilik yang tidak mudah pecah di dalam perjalanan. Karena jenis kaca ini adalah kaca lentur yang tidak mudah rusak, dan juga kami membungkusnya dengan berbagai lapisan serta memberikan palet kayu agar lebih aman lagi di dalam perjalanan. Jadi Anda tidak perlu khawatir apabila memesan mesin tetas dari kami. Dan ini adalah video kiriman dari pembeli kami yang berada di Sulawesi, yang jaraknya cukup lumayan jauh dari pulau kami yang ada di Jawa. Sekian dulu penjelasan video kami tentang mesin tetas full otomatis kapasitas 500. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, mohon tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan komen apabila video kali ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sobat Inkubator Mesin Ngegas dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Demikianlah video kali ini kami buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.